Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtida'an limardatillahi wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu nazahan qawli wa fi'li wa niyatin bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi inda jahli wa hayrati Faya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sa'in ala yahidahu thumma darsahu bijain Nabi wal ali summa sahabati. Surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi Allah biasa menyapa dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Kali ini disapa secara umum. Qul ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ittaqu, bertakwalah kamu sekalian. Rabbakum, kepada Tuhan kamu sekalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian. Min nafsin wahidatin, dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha, kemudian dari yang satu itu
Allah menciptakan zaujaha, pasangannya. Wabatsa minhuma, lalu Allah mengembang biakan minhuma, dari keduanya, rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki maupun perempuan, kasiron, dalam jumlah yang banyak. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang kalian semuanya sering meminta kepadanya, wal arham, dan jagalah hubungan silaturahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana alaikum raqiba, terhadapmu sekalian Allah itu maha mengawasi, Allah itu maha menjaga. Disapa manusia secara umum, wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Tuhanmu. Jadi manusia ini dipanggil, disadarkan bahwa keberadaannya itu ada yang menciptakan, keberadaannya itu ada sebuah tugas. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Kemudian Tuhanmu itu siapa? Alladzi khalaqakum. Jadi disadarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, caranya disuruh memikirkan tentang zat yang menciptakan, tidak jauh-jauh tapi menciptakan dirimu sendiri, yang menciptakanmu min nafsi wahidatin, yang dulu asal muasalnya itu dari satu orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zaujaha, dari satu orang itu Nabi Adam, lalu Allah menciptakan pasangannya. Jadi ceritanya Adam dulu diciptakan dari tanah, lalu suatu ketika Adam ini matur sama Allah, merasa kesepian. Walaupun di sorga itu begitu indahnya, tapi Adam merasa kesepian. Lalu ketika Adam sedang tidur, diambillah oleh Allah salah satu tulang rusuknya sebelah kiri, diciptakanlah Hawa. Begitu Adam bangun, kaget, kok di sampingnya ada perempuan cantik. Lalu Adam oleh Allah itu diberi rasa suka, senang dengan wanita itu, terus dinikahkan dengan Hawa tadi. Kemudian dari Hawa itu wabassa minhuma, dari keduanya Allah mengembangbiakkan yang sangat banyak, rijalan wa nisaan, ada laki-laki ada perempuan. Putra putri Nabi Adam menurut kisah itu disebutkan itu anak-anaknya itu ada 20 berpasang-pasangan semuanya, ya, berpasang-pasangan. Berarti berapa itu? 40 gitu ya. Nah, menurut kisah itu pula disebutkan bahwa sebagian anaknya itu ada yang sudah lahir ketika masih di surga, sebagian lahir setelah diturunkan di bumi. Walaupun kisah ini ada yang mempersoalkan, tapi itu hanya ada yang menjelaskan seperti itu. Makanya kemudian si Qabil sebagai anak pertama dengan Iklimah itu rupanya itu lebih ganteng dan lebih cantik, sedangkan Habil dengan siapa saya lupa itu kembarannya, itu rupanya wajahnya tidak begitu ganteng, tidak begitu cantik. Makanya begitu turun perintah Allah untuk menikahkan secara silang, kan berarti perintah Allah itu tidak boleh menikahkan dengan saudaranya yang lahir bareng kembarannya. Nah, si Habil itu nggak begitu ganteng, tapi dia dinikahkan dengan Iklimah yang cantik. Nah, si Qabil ganteng, harus dinikahkan dengan kembarannya si Habil yang tidak begitu cantik. Mulailah muncul rasa tidak suka, protes dan seterusnya. Tapi itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Begitulah Allah menciptakan Adam, lalu diciptakan Hawa, dari Adam dan Hawa, lalu berkembang biak menjadi suku bangsa yang sangat banyak. Berkembang meluas lagi itu terutama pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam itu semua orang yang tidak beriman itu mati semuanya, kecuali yang beriman dan ikut Nabi Nuh yang berada di kapalnya Nabi Nuh yang berjumlah berapa itu penumpangnya? Kalau nggak salah sekitar 80-an ya. Nah, Nabi Nuh itu dikisahkan bahwa Nabi Nuh itu memiliki putra dari istri yang tidak solehah. Putranya namanya si Kan'an itu. Nah, Kan'an itu akhirnya mati tenggelam. Diajak naik ke perahu, tidak mau. Istrinya juga mati juga. Tapi Nabi Nuh punya istri yang lain yang solehah. Itu yang kemudian melahirkan anak yang soleh. Disebutkan namanya itu ada Sam, ada Ham, ada Yafis. Nah, menurut sejarawan ini ada Sam, Ham, dan Yafis. Yafis itu warna kulitnya itu putih sekali. Ini yang menurunkan bangsa Eropa, kulitnya putih. Terus Ham itu kulitnya itu hitam sekali. Ini yang menurunkan bangsa Afrika. Lalu Sam ini campurannya Yafis dan Ham. Jadi campuran putih dan hitam. Apa itu jadinya? Sawo matang katanya. Inilah yang menurunkan bangsa-bangsa Asia seperti kita ini. Jadi kita ini menurut sejarawan itu keturunan Sam bin Nuh. Entah benar atau tidak, bahkan konon katanya Nabi Nuh sudah pernah sampai ke tanah Jawa. Ya, banyak yang mengatakan seperti itu, tidak tahu kebenarannya. Jadi menyebar itu sangat luas. Mulai paling meluas itu dari keturunannya Nabi Nuh alaihi salam. Wattaqullaha, demikianlah Allah menciptakan engkau dari satu jadi dua, menyebar sangat banyak. Karena itu ingatlah engkau harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikuti perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Alladzi tasa'aluna bihi, kepada Allah lah kalian itu biasa meminta apa saja. Wal arham, dan jagalah hubungan silaturrahim. Silah itu menyambung, rahim itu nama organ tubuh pada kaum wanita. Jagalah hubungan sesama manusia, karena sesungguhnya engkau berasal dari rahim yang sama, yaitu rahimnya ibu Hawa. Kita ini sebenarnya saudara karena asal muasalnya dari satu rahim yang sama. Bagaimanakah caranya engkau menjaga hubungan sesama manusia, hubungan silaturahim? Ya jagalah mereka laksana rahim itu menjaga bayi. Nah, seperti apa rahim menjaga bayi? Misalkan rahim itu memberikan apapun yang dibutuhkan oleh bayi. Misalkan di luar udara sedang sangat dingin, kira-kira adakah bayi yang kedinginan di dalam? Tidak ada. Karena itu sudah dikondisikan oleh Allah bahwa rahim itu harus memberikan kehangatan. Jadi rahim itu adalah tempat yang paling nyaman. Sampai ada lagu itu, orang stres di dunia banyak masalah, lalu dia nembang, ingin ku pulang ke rahim ibu. Terus nggak usah balik lagi neng rahim boy, katanya gitu. Kemudian rahim itu fleksibel kan ya. Jadi sebesar apapun bayi, dia nggak akan merasa di dalam itu kesempitan. Kenapa? Itulah ajaibnya Allah mendesain rahim itu lentur, fleksibel dan sebagainya. Kemudian rahim itu juga ada organ yang itu dia apa ya? Jadi dia itu
menseleksi, mengatur makanan-makanan yang masuk untuk diberikan kepada bayi. Umpama di luar sana ibunya makan cabai kepedesan, bayinya kepedesan enggak? Tidak, karena itu sudah diatur. Begitu nyamannya rahim itu menjaga bayi. Jagalah terutama saudaramu, jagalah hubungan silaturahim dengan saudaramu, jaga seperti rahim itu menjaga bayi. Jadi kita punya sedulur, kakak, adik, anaknya, mbah, sepupu, jaga mereka. Caranya apa? Seperti rahim jaga bayi. Ya, kalau bisa kita cukupi kebutuhan mereka, kurang apa kita bantu. Jadi masing-masing kita itu berpikir, aku bisa bantu apa ya kepada saudaraku. Nah, jangan berpikirnya itu dibalik. Saudaraku bisa aweh aku apa ya? Adikku bisa bantu aku apa ya? Masku bisa ngasih aku apa ya? Nah, kalau berpikirnya seperti itu, inilah awal hubungan silaturahim itu jadi putus. Dan inilah yang sering menjadi pintu masuknya iblis dan setan. Konon tiap hari iblis setan itu sering nyumpahin manusia. Yang disumpahin itu yang ahli ibadah. Kata mereka begini, silahkan kamu rajin sholat, tak halang-halangi supaya tidak sholat, kau tetap sholat, silahkan terusin. Silahkan kamu ahli sodakoh, teruskan saja. Kamu tak goda supaya tidak baca Quran, tetap baca, silahkan. Tapi kamu akan saya rusak melalui hubungan persaudaraanmu. Itu sumpahnya mereka. Maka benar-benar terjadi kadang-kadang ada orang ahli ibadah tapi orang akur karo sedulure. Bagaimanakah cara mereka itu merusak hubungan persaudaraan? Setan itu masuk ke dalam perasaan dan pikirannya manusia, lalu dibisik-bisikanlah pikiran negatif. Tuh saudaramu kemarin panen ini kamu nggak dikasih. Tuh saudaramu kemarin gini nggak mau jenguk kamu. Tuh saudaramu sudah 3 bulan kan nggak pernah WA kamu. Pokoknya dibisikin yang negatif sehingga orang akhirnya bersuudzon dengan saudaranya sendiri. Akhirnya pelan-pelan kita pun suudzon dengan saudara sendiri, lama-lama saudara tapi seperti bukan saudara. Jadi hati-hati, itu sebenarnya jebakan setan. Bertakwalah engkau kepada Allah alladzi tas'aluna bihi, yang engkau selalu minta kepadanya, wal arham, dan jagalah silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kamu sekalian. Semua persoalan itu banyak mudah selesai itu melalui silaturahim. Bagi orang ekonomi, silaturahim itu marketing, ya kan? Ada orang tetap saja beli kepada temannya, sebenarnya dia tahu harganya lebih mahal, tapi nggak enak, udah akrab lah. Mungkin ada yang lebih murah, tapi orang tidak kenal. Jadi di dunia ini kalau orang itu senang bersilaturahim, mungkin banyak konflik itu mudah diselesaikan. Jadi Presiden Rusia sama Ukraina itu kalau sering duduk bareng, ngopi bareng, mungkin nggak jadi perang kayaknya ya. Nah, itu karena jarang silaturahim ya akhirnya jadi sering perang. Jadi sesibuk apapun kita sekarang memasuki dunia di mana semua orang ini sibuk kabeh, sibuk semua kan. Akhirnya lupa bahwa kita itu manusia, bukan mesin, bukan robot. Manusia itu ya perlu kumpul dengan keluarga, perlu kumpul dengan keluarga besar, perlu kumpul dengan lingkungan. Itu manusia itu begitu. Tapi sekarang itu banyak manusia karena sibuk mengejar mengejar dunia, keinginannya, akhirnya mengabaikan keluarga, mengabaikan tetangga, mengabaikan saudara, mengabaikan masyarakat, mengabaikan semuanya. Jadi hanya fokus di satu titik itu tadi,
Makanya di Quran itu alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Engkau itu seakan-akan berlomba-lomba mengumpulkan harta sampai engkau sibuk ketungkul lupa yang lain. Sampai engkau enggak sadar hingga hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan itu? Sampai dijujukna nang kuburan. Bareng dijujuk nang kuburan ki mbene sadar gitu loh. Kalau kita itu enggak ngerem diri kita itu kan yang ada mungkin seperti itu ya. Tapi karena kita sering ngerem, udahlah mandek lah dengan adzan zuhur, sholat dulu, maghrib dulu lah, isya dulu, subuh dulu, ngaji dulu. Kalau nggak direm kira-kira gimana? Belum bablas terus, mungkin hidup kita itu akan begitu. Jadi ingatlah bahwa Allah itu selalu mengawasi kita semuanya. Demikian surat An-Nisa ayat 1. Mudah-mudahan selalu saya sampaikan, ini guru kami sebenarnya yang punya kata mutiara ini, beliau almarhumah Kiai Haji Asyari Marzuki. Nek rampung ngaji selalu mudah-mudahan baris demi baris ayat Quran yang kita baca ini kita bisa memindahnya menjadi baris-baris perilaku kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.